Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Agi Zulfa. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas paper saya untuk mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Di sini saya akan membahas tentang metode transmisi penyakit menular. Latar belakang. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi mikroorganisme patogenetik, virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Keberadaan mereka di dalam ataupun di luar tubuh dapat menimbulkan infeksi atau infestasi. Menurut ilmu epidemiologi, penyakit menular dapat muncul akibat adanya interaksi tiga unsur yang ada pada segitiga epidemiologi, seperti interaksi agen penyakit dengan inang di lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit tersebut. Disitulah akan timbul penyakit. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut paparan rumusan masalahnya. 1. Bagaimana metode transmisi penyakit menular? 2. Apa karakteristik penyakit menular? 3. Apakah penyakit menular memiliki sifat-sifat tertentu dalam penularannya? 4. Apa saja media penularan penyakit menular? 5. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus penyakit menular dan mekanismenya? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, berikut paparan tujuan dibuatnya esai ini. Maaf, bukan esai ya, paper. 1. Mengetahui metode transmisi penyakit menular. 2. Mengetahui karakteristik penyakit menular. 3. Mengetahui penyakit menular apakah memiliki sifat-sifat tertentu dalam penularannya. 4. Mengetahui apa saja media penularan penyakit menular. 5. Mengetahui cara mengidentifikasi kasus penyakit menular dan mekanismenya. Setelah tujuan, di sini saya akan membacakan pembahasannya. Pengertian epidemiologi menurut asal kata. Jika ditinjau dari asal kata epidemiologi, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, dan demos yang berarti penduduk atau kependudukan, dan kata yang terakhir yaitu logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam pengertian modern pada saat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi serta determinan masalah kesehatan pada kelompok orang atau masyarakat serta determinannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi infectious agent atau produk toksinnya dari seseorang atau reservoir ke orang lain atau susceptible host. Menurut pengertian lainnya, penyakit menular adalah penyakit yang ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum pernah mengalami penyakit tersebut atau belum tertular gitu ya. Dalam usaha-usaha pencegahan dan kontrol yang efektif terhadap penyakit, perlu dipelajari mekanisme interaksi yang terjadi antar agen penyakit, manusia, dan lingkungannya. Interaksi ketiganya akan menghasilkan kondisi sehat maupun sakit pada manusia. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Interaksi antara agen penyakit dan lingkungan. Terpengaruhnya agen penyakit secara langsung oleh lingkungan yang menguntungkan agen penyakit terjadi pada saat patogenesis suatu penyakit. Yang kedua, interaksi antara pejamu atau manusia dan lingkungan. Suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat patogenesis suatu penyakit. Yang ketiga, interaksi antara penjamu manusia dan agen penyakit. Suatu keadaan agen penyakit yang menetap, berkembang biak, dan
merangsang manusia untuk menimbulkan respon berupa fisiologis, jaringan tubuh, dan pembentukan kekebalan atau mekanisme pertahanan tubuh lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sempurna, kecacatan, atau kematian. Yang keempat, interaksi agen penyakit pejamu manusia dan lingkungan. Suatu keadaan saling mempengaruhi arahan agen penyakit manusia dan antara agen penyakit manusia dan lingkungan secara bersama-sama, dan keadaan tersebut memperberat satu sama lain sehingga memudahkan agen penyakit baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Melansir buku Ilmu Kedokteran Pencegahan dan Komunitas karya Dr. Budiman, sedikitnya ada 4 macam penularan penyakit menular yang patut dipahami. Berikut penjelasannya. 1. Media langsung dari orang ke orang. Permukaan kulit. Jenis penyakit yang ditularkan dengan cara ini antara lain penyakit kelamin, trakoma, antraks, penyakit pada kaki dan mulut, HIV atau AIDS, skabies, gas gangren, rabies, erisipela, infeksi luka aerobik. Media udara, penyakit yang dapat ditularkan dengan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui udara. Pernapasan disebut sebagai airborne diseases. Jenis penyakit yang dapat dilakukan melalui air diantaranya TBC paru, varicella, difteri, influenza, variola, morbili, meningitis, demam scarlet, mumps, rubella, dan pertussis. Cara penanganannya memakai masker, menjauhi kontak serta pengobatan untuk penderita TBC. Berikutnya melalui air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne diseases atau water related diseases. Penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Waterborne mechanism, ditularkan melalui mulut atau sistem pernapasan. Contoh korela, tifoid, hepatitis virus, disentri, basilar, dan poliomielitis. Yang kedua, water washed mechanism, berkaitan dengan kebersihan individu dan umum dapat berupa 1. Interaksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak. 2. Interaksi melalui kulit dan mata seperti skabies dan trakoma. Yang ketiga, penyakit melalui gigitan binatang pengeret seperti leptospirosis. Selanjutnya, water-based mechanism, sebagian sistem hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai pejamu intermediate yang hidup di air. Water-related insect vector mechanism, ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air, misalnya filariasis, dengue, malaria, dan demam kuning. Selanjutnya melalui media vektor penyakit. Arthropod-borne diseases atau vector-borne diseases, penyakit yang seringkali bersifat endemis dan sering menimbulkan kematian. Contoh DBD, malaria, kaki gajah, penyakit virus chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan manifestasi klinis pada karakteristik penyakit menular terdiri dari 1. Spektrum penyakit menular, 2. Infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis, 3. Sumber penularan. Penyakit menular juga mempunyai beberapa sifat dalam penularannya, meliputi 1. Waktu generasi atau sering disebut generation time. 2. Kekebalan kelompok atau herd immunity. 3. Angka
serangan atau attack rate. Cara penularan, mode of transmission. Setiap kelompok memiliki jalur penularan tersendiri pada garis-garis besarnya. Pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama. 1. Penularan langsung. 2. Penularan tidak langsung. Penularan penyakit terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir langsung ke pejamu potensial yang baru. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara airborne dalam bentuk droplet dan dus, melalui benda-benda tertentu facial borne, dan melalui vektor borne. Contoh kasus penyakit menular infeksi saluran pernapasan akut atau sering disebut ISPA. Infeksi virus umumnya yang mempengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran udara biasanya sembuh dalam waktu 7-10 hari. Cara penyebarannya melalui uap udara pernapasan, batuk atau bersin, melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, selimut atau pegangan pintu, melalui air liur, berciuman atau minum bersama, melalui kontak kulit, jabat tangan atau pelukan. ISPA melibatkan invasi langsung mikroba ke dalam mukosa saluran pernapasan. Inokulasi virus dan bakteri dapat ditularkan melalui udara, terutama jika seseorang terinfeksi batuk dan bersin. Mekanisme terjadinya ISPA. ISPA menyebar melalui media udara, melalui sistem pernapasan, bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Bagian terakhirnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyakit menular dapat ditularkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat.